Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video sharing tentang machine learning kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan contoh soal dari self-organizing map. Oke, sebelum kalian lanjut ke video ini, saya sarankan untuk ke video saya yang sebelumnya yang saya menjelaskan tentang konsep dan istilah yang sering digunakan pada self-organizing map. Ya, oke, kalau kalian sudah menonton, ayo kita langsung lanjut ke materi. Oke, langsung kita mulai ya. Algoritma self-organizing map itu terdiri dari 9 langkah di sini yang saya cantumkan. Yang pertama kita tentukan bobot, learning rate, topologi, dan radius ketetanggaan. Oke. Untuk yang belum tahu apa itu topologi, apa itu radius ketetanggaan, itu ada di video saya sebelumnya ya, tentang apa itu self-organizing map ya. Kalau bobot ini sama seperti artificial neural network yang lain, learning rate juga sama ya, laju pembelajaran. Yang berbeda di sini adalah topologi dan radius ketetanggaan. Oke, kita lakukan langkah 3-9 jika kondisi berhenti belum terpenuhi, langkah 4-6 untuk setiap input ya. Jadi kalian bayangkan di dalam arsitektur dari self-organizing map sekarang ada input yang masuk ya. Satu input, hitung Euclidean distance atau kalian bisa menggunakan rumus jarak yang lain ya, dengan tiap bobot neuron output. Nah, ingat setiap neuron input itu terhubung dengan semua neuron output ya. Jadi ada berapa neuron output, itu kalian hitung semua Euclidean distance-nya dengan input yang pertama. Oke ya. Sekarang kita sampai di langkah kelima, tentukan neuron output pemenang dengan distance yang minimum. Nah, sekarang udah dihitung tuh semua jaraknya. Kalian pilih yang jaraknya paling dekat atau yang paling kecil jaraknya dengan input yang kita masukkan tadi ya. Setelah itu kita ke langkah ke-6, update bobot neuron pemenang dan tetangganya. Oke, tiap neuron output itu kan punya bobot ya yang kita tentukan di awal tadi. Nah, karena dia sudah menang, jaraknya sudah paling dekat dengan input, kita update bobotnya. Dan ingat, tidak hanya neuron pemenang saja yang diupdate bobotnya, tapi juga tetangganya. Bagaimana caranya? Ini ada rumusnya. Bobot baru adalah bobot lama ditambah learning rate dikali, ini adalah inputnya, dikurangi dengan bobot yang lama ya. Setelah ini neuron pemenangnya sudah diupdate, tetangganya juga sudah diupdate, kita update learning rate-nya. Nah, learning rate yang baru adalah ada angka pengalinya dikali dengan learning rate yang lama. Nah, di sini contohnya adalah 0,5 dan kalian bisa mengupdate dengan angka pilihan kalian sendiri, biasanya dari 0 sampai 1 ya. Di sini contohnya adalah 0,5 dikali learning rate yang lama. Oke. Setelah itu kalian kurangi radius ketetanggaan. Oh ya, ini langkah 4-6 dulu ya untuk setiap input ya. Setelah itu, kalau inputnya semua sudah, itu baru kalian ke langkah 7, update learning rate. Ke langkah 8, kurangi radius ketetanggaan. Setelah itu, baru langkah 9 untuk cek kondisi berhenti. Apa saja kondisi berhentinya nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya. Oke, ini dia kondisi berhentinya. Pertama, jika jumlah iterasi sudah terpenuhi. Nah, di awal itu kalian juga bisa menentukan jumlah iterasi ya, maksimal dari iterasi yang akan kalian gunakan dalam percobaannya. Misalnya 100 iterasi kah, atau 200 atau lebih. Nah, kalau misalnya jumlah iterasi sudah terpenuhi, itu kalian bisa menghentikan algoritma self-organizing map. Yang kedua adalah jika mapnya sudah stabil.
Nah, bagaimana cara menentukan map yang stabil? Ini secara sederhana itu input tidak dikelompokkan ke kelompok yang berbeda lagi. Ini sama seperti k-means yang saya jelaskan di video yang sebelumnya ya. Kalau inputnya sudah tidak berubah klaster lagi, berarti klasternya sudah baik. Nah, seperti itu ya. Atau input tidak berpindah neuron output. Nah, itu jadi itu bisa jadikan indikator bahwa mapnya sudah stabil. Kalaupun ditambah iterasinya, klaster yang dibentuk tidak akan berubah. Nah, itu bisa menjadi tanda bahwa kalian sudah harus berhenti ya. Yang lain kalian bisa pakai selisih bobot baru dan bobot lama. Di sini selisih bobot baru dan bobot lama tidak terlalu signifikan. Mungkin sekitar 0,0001 selisihnya antara bobot iterasi sebelumnya dan iterasi sekarang, itu kalian sudah bisa berhenti. Karena apa? Karena perubahan bobot yang tidak terlalu signifikan juga akan menyebabkan map yang stabil. Jadi semua input akan dikelompokkan ke kelompok yang sama ya. Itu ya, karena bobot lama dan bobot baru angkanya tidak terlalu berbeda jauh. Yang terakhir, kalian bisa mengecek properties dari cluster ya. Nah, apa itu properti dari cluster? Itu saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya ya, tentang cluster. Itu ada propertinya, ada inter dan intra cluster. Kalau memang sudah bagus, silakan dihentikan gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Nah, contoh kasus di sini ada 4 vektor yang akan dikelompokkan menjadi 2 klaster. Oke, berarti inputnya ada 4 dan klasternya ada 2. Inputnya seperti yang ada di sini, ya, ini, dan kita mulai dengan learning rate 0,5. Nah, untuk kalian yang ingin membaca contoh kasus ini, melihat sumbernya, silahkan klik link ini, dan linknya juga sudah saya sediakan di description box. Oke, silakan kunjungi sumber yang saya pakai untuk pembuatan materi dalam video ini. Yang pertama, sesuai dengan langkah ya, yang tadi saya jelaskan ada 9. Yang pertama, kita harus inisialisasi bobot juga. Bobotnya itu adalah random, biasanya bilangan kecil antara 0 sampai 1. Seberapa banyak kalian menentukan bobot itu tergantung dari vektor inputnya ada berapa. Ini misalnya ada dalam satu input ada 4 dan jumlah klasternya ya. Jadi ini 4 yang ke bawah ini sesuai dengan jumlah inputnya. Jadi satu vektor inputnya itu terdiri dari 4 angka seperti itu ya. Dan 2 ke samping ini adalah sesuai dengan jumlah klasternya. Ada 2 klaster, berarti kita ada 2 yang berbeda di sini bobotnya ya. Jadi setiap neuron output yang merepresentasikan klaster itu ada 2 jumlahnya, dia mempunyai 2 bobot yang berbeda. Ditentukan bilangannya random. Oke. Selain bobot, learning rate juga tadi di awal saya menjelaskan bahwa kalian juga harus menentukan topologi dan juga ketetanggaan. Nah, topologi dan ketetanggaan itu seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Contohnya itu neuron outputnya sangat banyak ya, tidak seperti ini hanya 2 klaster gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian outputnya banyak, neuron outputnya banyak, itu kalian bisa menggunakan topologi dan ketetanggaan. Tapi untuk contoh kasus sederhana ini yang saya gunakan, kenapa tidak saya buat topologi dan ketetanggaannya, karena klasternya hanya ada 2 gitu ya. Nanti misalnya kalian melakukan penelitian dan neuron outputnya itu banyak, silakan kalian pilih topologinya dan kalian tentukan radius ketetanggaannya. Oke, berarti ini langsung ke menghitung Euclidean distance ya. Kita mulai dari input yang pertama dulu ya, antara semua input ke semua bobot. Kita mulai dari input yang pertama, nilainya adalah ini.
kita hitung Euclidean distance ke semua bobot kedua neuron output ya. Ini untuk neuron output yang pertama, ini untuk output yang kedua ya. Ini adalah perhitungan Euclidean distance-nya. Untuk yang neuron 1 hasilnya adalah 0,4, neuron yang kedua hasilnya adalah 2,04. Neuron mana yang menang? Itu adalah neuron yang jaraknya lebih kecil. Berarti untuk yang input yang pertama, neuron yang menang adalah neuron yang pertama. Oke. Sampai di sini saya kembali lagi ke slide awal. Oke. Ini kita baru sampai langkah 4 ya. Untuk setiap input hitung Euclidean distance dengan tiap bobot neuron output ya. Tentukan neuron output pemenang tadi sudah dengan distance minimumnya. Setelah itu kita akan update bobot neuron pemenang dan tetangganya. Itu untuk setiap input ya. Langkah 4-6 untuk setiap input. Tadi kita baru sampai di langkah 5. Langkah 4 sudah, langkah 5 sudah, kita sudah tahu neuron pemenangnya adalah neuron yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate bobot neuron pemenang dan tetangganya. Tetapi di dalam kasus yang sederhana ini tidak ada tetangganya ya. Jadi kita hanya mengupdate bobot neuron pemenangnya saja. Yuk, coba kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Oke, perbaharui bobot neuron pemenang. Bagaimana cara memperbaharuinya? Ini adalah rumusnya sama seperti yang tadi ya. Bobot lama ditambah dengan learning rate dikali inputnya ditambah bobot yang lama. Oke, ini salah ya, ini maksudnya adalah dikurang. Nah, dari sumbernya memang seperti ini, jadi ini harusnya dikurang ya. Di sini udah benar dikurang. Yang di depan juga sudah benar ya yang dikurang. Jadi ini dihitung ke semua bobotnya ya. Bobotnya tadi satu vektornya ada 4 angka, jadi kita update ke 4 angka tersebut dan hasilnya adalah 0,1, 0,2, 0,8 dan 0,9 dengan rumus yang ini. Oke, setelah itu matriks bobotnya harus kita update ya. Matriks bobot awal seperti ini dan matriks bobot baru yang nilainya sama dengan tadi ya, yang kita hitung dari update bobotnya. Ini berubah jadi 0,1, 0,2, 0,8 dan 0,9. Yang satunya karena tidak diupdate kita tetapkan seperti ini. Oke, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah lakukan langkah 4-6 sampai semua input dikalkulasi. Ada 4 input ya, berarti sekarang sudah diupdate bobotnya. Yang sekarang masuk adalah input kedua. Ya, input kedua langkahnya sama seperti ini, kita menghitung Euclidean distance tapi untuk input yang kedua. Setelah itu kita perbaharui bobot dari neuron pemenangnya yang mana ya, sesuai dengan jaraknya yang mana yang paling kecil antara neuron output 1 atau neuron output 2. Setelah itu matriks bobotnya diupdate lagi ya. Oke, selanjutnya ada kurangi radius selanjutnya kita akan update learning rate. Kalau memang semua inputnya sudah masuk ya, kita update learning rate-nya. Setelah itu kurangi radius ketetanggaan jika ada. Setelah itu cek kondisi berhenti. Jika belum terpenuhi kondisi berhentinya, lanjut ke iterasi selanjutnya dengan kembali menginputkan input yang pertama. Oke, itu dia. Ini contohnya sangat sederhana ya. Silahkan klik link yang tadi saya sediakan untuk ke sumber yang saya gunakan untuk membuat video ini ya.
Oke, gimana materi kali ini? Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang self-organizing map. Untuk materi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini, termasuk contoh soal yang tadi saya gunakan, linknya itu sudah ada di description box. Silahkan kunjungi website-website yang saya gunakan untuk pembuatan video ini. Ya, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar dan sampai ketemu di video saya yang lain. Bye.